Halo teman-teman semua. Wah, udah lama nih ya kita nggak bahas materi nih teman-teman. Maaf banget karena kesibukan pekerjaan, kemudian kuliah, dan saat ini aku juga sedang menyusun tugas akhir, jadi semuanya tuh serba bentrok nih teman-teman. Nah, tapi ini aku udah sempat nih buatkan latihan soal tes karakteristik pribadi. Dan kemarin juga aku sempat bertanya nih teman-teman, kepada peserta yang udah selesai ujian. Katanya soal TKP terkait IT banyak keluar teman-teman. Jadi terkait IT teman-teman pelajari baik-baik ya. Nah teman-teman, terkait soal TKP ini memang jawabannya itu tergantung kepada si pembuat soal ya. Tapi saran aku, coba nih teman-teman cari pilihan jawaban yang terbaik, yang mengandung resiko terkecil terjadinya hal buruk atas case yang disoal gitu teman-teman. Nanti coba kita, sembari berlatih, sembari kita, tahu nih teman-teman gimana sih trik-trik dalam menjawab soal-soal TKP ya. Dulu juga, ketika aku mengikuti tes SKD di STAN teman-teman, kebetulan nilai TKP-ku itu hanya kurang 7 poin nih dari nilai maksimal ya, kurang lebih 7 atau 8 poin lah teman-teman. Nah, aku kan bisa nih, pasti kalian juga bisa ya teman-teman. Makanya sekarang ayo kita coba sama-sama berlatih ya. Kita langsung mulai aja teman-teman ke soal yang pertama. Dalam menanggapi informasi baru, teman-teman saya mengenal saya sebagai orang yang. Kita lihat teman-teman dari pilihan jawabannya ya. Yang A, sering meragukan informasi yang diberitahukan seorang teman. Nah, sering meragukan. Seakan-akan kita seperti orang yang kurang percaya teman-teman ya. Kurang percaya atau lebih cenderung kepada sepele nih atas informasi yang teman kita beritahu ya. Oke, kita skip teman-teman untuk pilihan jawaban A karena kita mencari jawaban yang terbaik ya, yang kemungkinan resiko buruk itu terjadi tuh kecil teman-teman. Oke, kita lihat yang B. Menerima seluruh informasi yang ada, siapapun yang menyampaikan. Nah, ini juga salah teman-teman ya. Kurang tepat karena ada informasi itu harus kita filter dulu nih teman-teman ya. Jangan langsung terlalu percaya. Jadi terlalu percaya itu salah, terlalu ragu juga salah teman-teman. Oke? Jadi jawaban yang B kita skip dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke jawaban yang C nih. Mempercayai informasi jika disampaikan oleh orang yang saya percaya. Nih, di sini ada kata-kata orang yang saya percaya, teman-teman. Nah, ini juga menurut aku kurang tepat, teman-teman, ya. Karena orang yang kita percaya pun belum tentu nih, teman-teman, memberitahu informasi 100% valid. Oke? Kita lanjut sekarang ke pilihan jawaban yang D. Tidak terlalu ingin tahu, karena pastinya nanti akan tahu juga dari orang lain. Nah, berarti ini termasuk orang yang apa nih teman-teman kalau tidak terlalu ingin tahu? Ini hampir-hampir ke sifat apatis ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nih ternyata ada informasi yang berpengaruh terhadap hidup kita, tapi kita tidak terlalu ingin tahu nih. Nah, pasti kan nanti ada dampak buruknya nih teman-teman untuk kita. Ya, jadi kita juga tetap harus aktif nih dalam menanggapi informasi yang baru aja disampaikan. Oke teman-teman? Nah sekarang kita lihat coba ke pilihan jawaban yang E nih. Mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Nah di sini dia mempertanyakan nih. Mempertanyakan kemudian dia mencari informasi tambahan. Ya teman-teman. Nah kalau menurut aku ini adalah jawaban yang poinnya itu paling gede teman-teman. Poin 5. Kenapa? Karena di sini berarti kan menunjukkan dia ini adalah sosok yang aktif ya. Tapi dia juga tidak langsung percaya nih atas informasi yang beredar. Tapi dia mencari tahu nih kebenaran dari informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Oke teman-teman? Jadi untuk soal nomor 1 ini
Nilai 5 atau poin 5 itu ada di jawaban yang E ya teman-teman. Sedangkan untuk A, B, C, D, ini dia teman-teman, ya. Ingat teman-teman, cari jawaban yang terbaik, yang resiko buruknya itu paling kecil teman-teman. Oke? Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Akhir-akhir ini banyak tayangan televisi yang saya rasa kurang mendidik kita. Melihat fenomena tersebut, saya sebagai pribadi, nah, apakah A teman-teman, ingin menutup hak siar semua stasiun televisi? Apakah ini nih yang mendapatkan poin 5 teman-teman? Nah, kurang tepat ya teman-teman, karena mungkin aja nggak semua stasiun televisi menayangkan hal-hal yang kurang mendidik, ya. Sedangkan di sini kan di pilihan jawaban A itu ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. Nah, jadi semuanya kena imbas nih teman-teman. Padahal kan semuanya belum tentu buruk ya teman-teman. Oke, berarti kita beralih nih ke pilihan jawaban yang B. Ingin menghujat stasiun televisi di media massa. Di sini ada kata-kata menghujat teman-teman. Nah, kalau menghujat itu kan cenderung ke arah negatif ya teman-teman. Memang nih, kita sebagai rakyat Indonesia ya, bebas mengemukakan pendapat. Tapi harus tetap pakai etika teman-teman, ya. Berarti pilihan jawaban yang B ini kurang tepat nih. Pilihan jawaban yang B ini bukan poin 5, bukan poin tertingginya. Oke? Kita lihat ke pilihan yang C teman-teman. Ingin protes kepada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan yang lebih layak. Nah, ini juga bisa jadi nih teman-teman ya, kepada semua stasiun televisi. Tapi kan belum tentu teman-teman semua stasiun televisi itu kurang mendidik, ya. Oke? Kita lihat yang ke D teman-teman. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. Nah, ini juga bisa teman-teman ya, sebagai bentuk gimana sih seseorang itu mengemukakan pendapatnya. Oke teman-teman, karena demo kan merupakan salah satu sarana untuk mengemukakan pendapat. Tapi tetap demo yang dilakukan dengan etika yang baik. Oke? Coba kita lihat ke pilihan yang E teman-teman. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas tentang keberlayakan tayangan tersebut. Gimana teman-teman? Nah, menurut aku jawaban yang mendapat poin 5 itu adalah yang E teman-teman. Kenapa? Karena kan dengan mengajak pihak yang berwenang untuk membahas bersama nih, artinya kan hal ini diselesaikan dengan cara musyawarah ya teman-teman. Dan di dalam forum tersebut nih ketika kita membahas bersama dengan pihak-pihak yang berwenang, artinya kan kita juga di situ bebas nih mengemukakan pendapat kita. Tetapi tetap dengan etika yang baik ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 ini menurut aku pilihan jawaban yang E itu mendapatkan poin 5. Oke. Nah selanjutnya untuk A, B, C, D. Nah ini dia teman-teman ya. Yang paling kecil itu adalah ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. Ya karena nggak adil teman-teman. Karena belum tentu nih semua dari stasiun televisi itu menayangkan hal-hal yang kurang mendidik. Ya teman-teman? Oke, kita bisa lanjut ya ke soal nomor 3. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. Bisa jadi ya teman-teman? Oke, kita lihat dulu nih pilihan yang B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. Wah, ini berarti termasuk pegawai yang pasif, teman-teman, ya. Nunggu dulu orang lain melakukannya baru kita ngikutin. Jangan gitu, teman-teman, karena nanti kita bisa jadi ketinggalan nih, ya. Apalagi kalau misalkan update-nya tuh harus buru-buru nih. Kalau kita harus menunggu dulu rekan kerja kita yang lain melakukan update, wah, kita bisa ketinggalan, teman-teman. Ya. Berarti kita beralih lagi nih ke pilihan jawaban yang C.
Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Ini berarti termasuk orang yang aktif ya teman-teman, karena dia mau langsung nih, mau langsung update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Dia aktif tapi nggak sok tahu teman-teman ya, karena dia tetap nih meminta pendampingan dari tim sistem informasi ya. Jadi teman-teman, menurut aku jawaban yang C ini yang mendapatkan poin 5 teman-teman ya. Kalau yang D kita lihat coba ya. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Nah, ini juga kita bisa ketinggalan teman-teman. Ketika yang lain mungkin sudah melakukan update, tapi kita malah mengabaikan ya, apalagi dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Wah, ini bisa jadi kita ketinggalan teman-teman ya. Oke, pilihan yang E, mempelajari cara melakukan update dan data apa saja sih yang harus dimasukkan dalam sistem. Nah, ini juga bisa jadi teman-teman. Tapi kalau hanya mempelajari ya, hanya mempelajari doang nih, tidak melakukan update, itu percuma aja teman-teman ya. Ibarat kata hanya tahu teori tapi nggak tahu prakteknya. Gitu teman-teman. Jadi jawaban yang paling terbaik nih, yang paling apa ya bisa dibilang hal buruknya itu paling kecil teman-teman ya. Itu adalah jawaban yang C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Oke? Kita lihat soal selanjutnya ya teman-teman. Ketika mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang mendadak dan harus segera diselesaikan, saya selalu. Kita lihat yang A teman-teman. Bekerja dengan santai dan mengerjakan sebisanya. Nah, ini hal buruk yang kemungkinan terjadi apa teman-teman? Kita bisa dinilai kinerjanya itu kurang baik ya teman-teman ya, karena bekerjanya itu santai padahal kan di sini pekerjaannya itu mendadak dan harus segera diselesaikan teman-teman ya. Nanti jadinya nggak selesai nih pekerjaannya, padahal kan atasan kita minta agar diselesaikan sesegera mungkin ya teman-teman. Kemudian pilihan jawaban yang B teman-teman, bekerja dengan cepat apapun hasilnya asalkan pekerjaan selesai. Nah, di sini bekerja dengan cepat itu bagus ya teman-teman. Tapi kalau misalkan hasilnya kurang baik, ya, kalau misalkan dia bekerjanya asal-asalan, ya percuma aja teman-teman. Oke, kita lihat pilihan jawaban yang C nih. Bekerja dengan tenang dan tidak terlalu terburu-buru untuk memulai. Bekerja dengan tenang itu bagus. Tapi di sini ada kalimat tidak terlalu terburu-buru untuk memulai. Padahal kan ini kasusnya adalah pekerjaannya mendadak dan harus segera selesai teman-teman. Ya, jadi pilihan jawaban yang C ini poinnya nggak 5 nih. Ya, kita lihat yang D. Bekerja dengan baik jika tugas itu disertai bonus atau bayaran tambahan. Teman-teman, bonus atau bayaran tambahan itu kan memang benar ya merupakan motivasi kerja. Tapi sebenarnya bonus itu akan mengikuti nih. Kalau misalkan kinerja kita baik ya, khususnya di swasta, pasti bonus itu akan mengikuti teman-teman. Jadi bekerjalah dulu sebaik-baiknya, nanti bonusnya tuh pasti akan mengikuti teman-teman semuanya. Oke? Kita coba lihat pilihan jawaban yang E ya. Bekerja dengan segera dan tetap berusaha menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini bagus ya teman-teman, bekerja dengan segera. Tapi dia juga menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Nah, berbeda hasilnya ya dengan yang B teman-teman. Kalau yang E ini kan menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh, artinya dia ada usaha nih untuk menyelesaikan sebaik mungkin teman-teman. Sedangkan kalau yang B ini ya udahlah pasrah, gimana aja hasilnya ya udah terima gitu. Jadi pilihan jawaban yang terbaik untuk soal nomor 4 ini adalah yang E ya teman-teman. Ini yang mendapatkan poin 5. Nah selanjutnya ini dia teman-teman. Untuk pilihan jawaban A, B, C, dan D ya. Poinnya nggak 5. Oke?
Bisa ya teman-teman? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kemudahan mengakses informasi via internet saat ini buat saya, apakah A nih, tergantung pada pemakainya. Bisa jadi ya teman-teman? Kita lihat dulu yang B nih. Mengganggu kinerja secara umum. Wah, belum tentu teman-teman, ya. Belum tentu dengan adanya internet malah mengganggu. Belum tentu ya. Justru adanya internet ini bisa meningkatkan kinerja. Ya teman-teman, kita lihat pilihan jawaban yang C. Mengganggu hubungan interpersonal. Belum tentu juga. Justru ada internet, kita semakin mudah nih untuk komunikasi. Ya, misalkan ketika jarak jauh ya, itu bisa menggunakan media sosial seperti WhatsApp, semacamnya teman-teman. Kita lihat sekarang pilihan jawaban yang D ya. Mempermudah belajar secara mandiri. Nah, ini bisa juga ya. Kita lihat lagi coba nih yang ke E, masih penasaran nih, mana sih yang dapat poin 5? Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Wah, ini benar ya teman-teman. Karena dengan adanya internet, kita bisa dengan mudah nih mencari hal-hal yang ingin kita ketahui informasinya. Ya, berarti menurut aku untuk soal nomor 5 ini, poinnya yang dapat 5 itu adalah pilihan jawaban yang E teman-teman ya. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Nah, ini dia ya teman-teman. Oke, kita bisa lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, ini soalnya sedikit panjang teman-teman ya. Tapi memang infonya dari yang udah SKD untuk soal TKP itu pendek-pendek. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Jadi makanya kita coba sama-sama pelajari aja ya. Oke, suatu waktu saya menggunakan kamera kantor untuk berfoto bersama keluarga saat liburan. Namun, secara tidak sengaja, saya menjatuhkan kamera tersebut sehingga kamera tersebut rusak. Sikap terbaik mengenai masalah di atas adalah, kita cari teman-teman mana sih yang jawabannya ini adalah poin 5. Oke, yang A, mengembalikan kamera tersebut tanpa memberitahu pihak kantor. Wah, ini kan kameranya dalam kondisi rusak teman-teman. Berarti dia nggak bertanggung jawab dong. Ya, berarti jawaban yang A ini bukan poin 5 nih teman-teman. Kita lihat yang B, meminta kantor agar masalah ini tidak diperpanjang. Wah, ini juga orang yang tidak bertanggung jawab nih. Ya, karena dia meminta kantor agar masalahnya tidak diperpanjang. Padahal dia udah ngerusakin kamera kantor teman-teman. Ya, berarti pilihan yang B ini nggak mengandung poin 5 nih. Ya, kita lihat lagi yang ke C teman-teman. Memberitahu peristiwa yang sebenarnya pada pihak kantor dan bertanggung jawab sesuai kemampuan. Nah, ini bisa jadi teman-teman. Tapi mungkin sedikit yang agak mengganjal itu adalah di sini ya. Sesuai kemampuan. Coba kita lihat ke pilihan yang D. Membeli kamera yang baru dan tidak memberitahu pihak kantor mengenai hal tersebut. Nah, ini merupakan sikap yang bertanggung jawab ya, tapi di sini belum jelas teman-teman. Kamera yang barunya ini persis samakah dengan kamera kantor? Kita juga nggak tahu ya. Dan kemudian juga untuk kamera kantor gitu kan biasanya untuk yang pemerintah teman-teman, itu ada pencatatan kode BMN, kode barang milik negara ya semacamnya. Jadi kalau nggak memberitahu ke pihak kantor, nantinya sepertinya kamera yang tadinya dipinjam itu dianggap hilang teman-teman ya. Jadi mau nggak mau saya dalam kasus ini harus memberitahu nih ke pihak kantor ya, agar nantinya kamera tersebut dicatat sebagai barang milik negara gitu. Jadi untuk pilihan jawaban yang D ini masih ada kekurangannya sedikit teman-teman. Oke, kita lihat yang E. Memperbaiki kamera tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada kantor dan menerima apapun keputusan dari kantor. Nah, menurut aku poin 5-nya itu ada di pilihan yang E, teman-teman. Karena dia di sini udah menunjukkan sikap
tanggung jawabnya ya, karena mau memperbaiki kamera kantor yang rusak, dan juga dia berani nih untuk melaporkan kejadian tersebut dan dengan lapang dada nih menerima apa sih keputusan dari kantor, gitu teman-teman. Jadi apa yang udah kita perbuat, kita harus berani untuk tanggung jawab ya, apalagi yang dipakai adalah barang milik negara teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Membaca buku-buku di luar bidang minat dan pekerjaan saya adalah A. Menjadi lebih pandai bukanlah harapan saya. Wah, sayang banget teman-teman ya. Justru kita apa ya, harus ingin lebih dan lebih lagi teman-teman ya. Kalau misalkan kita untuk membaca buku aja udah males ya, padahal kan di dalam buku itu kita bisa mendapatkan banyak informasi teman-teman. Dan ketika kita bisa lebih pandai ya, kita bisa menempati posisi yang lebih baik lagi teman-teman. Dan juga ketika kita dihadapkan dengan masalah nih, ya, kita udah punya referensi ya, referensi dari buku-buku yang kita baca teman-teman. Oke. Yang B, bermanfaat untuk memperluas pikiran. Gimana teman-teman? Apakah ini nih poin 5-nya? Iya, menurut aku ini poin 5-nya ya teman-teman. Yang B ya. Yang C, bermanfaat untuk mengembangkan organisasi. Nah, ini juga bisa jadi ya teman-teman. Tapi yang paling penting itu adalah gimana individunya dulu. Ya, dari individu barulah ke organisasinya. Jadi menurut aku yang paling tepat itu yang B teman-teman. Kita lihat coba yang D ya. Tidak berkontribusi pada pengembangan diri. Wah, kurang tepat ya teman-teman. Karena diharapkan dengan kita membaca buku ya, membaca buku itu bisa membantu kita untuk mengembangkan diri kita. Oke? Kita lihat yang E. Membaca membutuhkan konsentrasi tinggi dan saya kurang berminat. Wah, ini mirip-mirip dengan pilihan jawaban yang A, teman-teman ya. Dia mungkin sosok yang pemalas ya, malas baca buku, padahal kan buku adalah jendela dunia. Oke teman-teman, berarti untuk yang nomor 7 ini, aku condong ke jawaban B nih ya. Poin 5-nya ada di jawaban yang B. Bermanfaat untuk memperluas pikiran. Ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu kepada atasan saya. Gimana menurut teman-teman? Ya, menurut aku ini jawaban yang paling terbaik teman-teman. Yang A ya. Jadi menurut aku ketika ada keluhan ataupun komplain dari pelanggan teman-teman ya, atasan itu merupakan orang yang berwenang nih untuk menerima keluhan dan komplain dan selanjutnya dia yang akan menegur nih. Siapa tahu ada salah satu dari pegawainya yang kurang baik ya. Ini menjadi wewenang dari atasan. Oke. Untuk yang B, mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Nah, menurut saya, menurut aku pribadi, tadi teman-teman seperti jawaban yang A ya. Untuk komplain, untuk keluhan itu adalah wewenang atau wadahnya itu adalah memang si atasan langsung teman-teman ya. Nantinya atasan yang akan menegur nih, menegur si pegawai yang misalkan kurang bagus pelayanannya gitu ya. Untuk yang C, mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. Wah, nggak boleh gitu teman-teman ya. Karena kan pelanggan adalah raja. Jadi ketika ada komplain, ketika ada keluhan, itu nggak boleh diabaikan teman-teman. Oke, karena itu sebenarnya menjadi perbaikan juga nih untuk perusahaan atau tempat kita bekerja. Ya, untuk yang dia teman-teman, menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Wah, ini kurang tepat juga teman-teman. Ini secara tidak langsung nih kayak menolak secara halus teman-teman ya. Lebih baik dicatat, kemudian ketika ada atasan mungkin bisa menghadap langsung kepada atasannya ya. Oke, yang E, menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan.
Nah, ini secara tidak langsung juga seperti menolak nih, menolak adanya keluhan atau komplain dari pelanggan ya. Seperti nggak terima nih kalau ada keluhan ya, karena langsung apa ya teman-teman, langsung dihadang ya atau langsung ditepis dengan adanya aturan dan prosedur yang berlaku ya. Berarti untuk yang E ini menurut aku pribadi kurang tepat teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Seandainya ada penawaran untuk mengikuti workshop atau pelatihan yang akan mendukung kompetensi kerja saya, maka A. Saya akan ikut jika ditugaskan. Apakah ini teman-teman poin 5-nya? Di sini ada kata-kata jika ditugaskan nih, ya. Berarti ada sedikit pasif nih, ya, pasif nih. Jadi kurang tepat sih menurut aku teman-teman, ya. Karena kita sebagai pegawai itu kita harus aktif, oke? Yang B, saya merasa sudah berkompeten. Wah, ini artinya dia merasa udah oke nih, jadi nggak mau mengembangkan dirinya lagi teman-teman. Menurut aku ini kurang tepat juga, ya. Kita lihat yang C. Saya akan mengajukan permohonan untuk ikut. Wah, ini adalah tipe-tipe pegawai yang aktif, ingin berkembang teman-teman. Dan kalaupun di dunia pemerintahan ya, itu sangat banyak banget teman-teman workshop dan juga pelatihan. Apalagi untuk teman-teman yang dapat penempatan sebagai fungsional ya, itu kan harus mengumpulkan angka kredit. Nah, angka kredit itu didapatkan dari pelatihan-pelatihan, dari diklat-diklat ya. Jadi harus jadi pegawai yang aktif teman-teman. Berarti untuk jawaban yang nomor 9, menurut aku poin 5-nya itu ada di C teman-teman ya. Saya akan mengajukan permohonan untuk ikut. Oke, kita lihat yang D. Saya akan menyarankan teman-teman untuk ikut. Lah, kok nyaranin teman-teman? Dirinya sendiri gimana? Ya, yang paling baik itu adalah dirinya sendiri ikut, kemudian menyarankan teman-temannya juga untuk ikut. Jadi sama-sama nih, sama-sama berkembang, sama-sama maju. Gitu teman-teman, ya. Kita lihat yang E. Pelatihan atau workshop tidak berpengaruh pada karir saya. Wah, ini salah ya teman-teman. Karena dengan adanya pelatihan ataupun workshop nantinya akan mendukung nih kompetensi kita ya, khususnya untuk teman-teman yang nanti dapat penempatan di fungsional ya. Ingat sekali lagi, pelatihan dan workshop itu sangat berpengaruh buat karir teman-teman. Oke? Kita lanjut lagi nih teman-teman ke soal yang berikutnya dan ini merupakan soal terakhir untuk video aku kali ini ya. Siap teman-teman? Dalam situasi terjadinya perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya A. Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan. Gimana? Menurut teman-teman? Apakah ini poin 5-nya? Wah, menurut aku ini kurang tepat teman-teman. Kok main keluar aja ya, padahal belum ada penyelesaiannya. Tapi dia langsung main keluar aja teman-teman. Ya, kita lihat yang B teman-teman. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Nah, menurut aku jawaban yang paling terbaik teman-teman itu ada di B ya. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Oke, yang C, berusaha memahami kedua belah pihak. Mengapa sampai terjadi perdebatan? Di sini cenderung kita tuh sebagai seseorang yang pasif teman-teman. Jadi hanya memahami aja nih, ya tapi nggak ada memberikan usulan ataupun kita nggak berusaha untuk menengahi nih. Ceritanya mungkin perdebatannya udah semakin panas, tapi kita malah berusaha memahami. Nah ini juga kurang tepat teman-teman ya. Bukan poin 5-nya nih di pilihan jawaban C. Oke, kita lihat yang D. Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. Wah, kalau ini artinya kita menjadi sosok yang nggak bijak, teman-teman, ya. Karena orang yang sependapat dengan kita ataupun pendapat kita, ya, pendapat kita itu juga belum tentu benar, teman-teman. Ya, di sini ibarat kata ada unsur-unsur seperti memaksakan kehendak sendiri, ya.
Jadi untuk pilihan jawaban yang D ini masih kurang tepat, teman-teman. Untuk yang E, diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Nah, ini juga berarti menjadi sosok yang pasif. Dia hanya datang, duduk, diam, pulang. Apakah seperti itu, teman-teman? Kurang tepat ya, teman-teman. Poinnya bukan 5 ya, karena poin 5-nya itu ada di pilihan B, teman-teman. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Oke, gimana teman-teman 10 soal latihan tes karakteristik pribadi? Mudah teman-teman? Atau masih ngalamin kesulitan nih? Ingat sekali lagi teman-teman, carilah jawaban yang terbaik ya. Coba ditelaah satu persatu pilihan jawabannya dan carilah mana sih jawaban yang resiko terjadinya hal buruk itu paling kecil teman-teman. Ya, ingat sekali lagi? Oke teman-teman? Nah, jangan lupa juga untuk memperbanyak nih latihan terkait teknologi dan juga komunikasi yang katanya banyak keluar nih teman-teman. Oke deh, sekian dulu nih video dari aku untuk membahas latihan tes karakteristik pribadi. Saksikan terus teman-teman untuk videoku berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan setia di channel ini. Salam sukses!